wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati narasumber kita pada hari ini. Ketua LPM, Nyak Mama, ada lama tidak pandai di desa di kelurahan Deli Ibo, dan seluruh hadirin yang berbahagia pada pagi hari ini. Bersyukur kita kepada Allah yang mengatakan alhamdulillah rabbil alamin karena ada surat ke-4 tambah 8 ini surat ke-11. Nah, dari data yang ada dari UNAN hari ini intip. Nanti kita akan clear, kita akan verifikasi apakah dia nanti masuk Pariaman yang mana, apakah masuk nanti walaupun dia KTP-nya misal KTP-nya Pariaman, tetapi kalau domisilinya dan beraktivitasnya misal di Kota Padang atau di Kabupaten, nanti datanya masuk Kota Padang atau Kabupaten Padang. Jadi gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi yang paling penting sekali memang kadang-kadang masyarakat kita kan ada dua dari KTP misalnya di Duo, ketahuinya tinggal di Ciparuah, jadi Ciparuah yang akan di-tracking. Jadi prosesnya kayak gitu kalau sudah laporan. Setiap hari kita di Kota Pariaman mendapatkan hasil swab dari UNAN, kita akan verifikasi setiap harinya siang jam 12 kita akan verifikasi, akan kita pilih apakah data yang masuk hari ini, apakah masuk besoknya, dan juga apakah nanti dia memang masuk Kota Pariaman. Sudah kan 19. Kenapa dinamakan 19? Tahun 19. Karena di tahun 19 2019. Benar, dia keluar di tahun 2019 karena coronavirus ini dulunya sudah pernah ada. Nah, di tahun ini muncul kembali yang dimulai di Wuhan dan tahun 2019. Ini adalah penyakit, jadi penyakit yang disebabkan oleh virus yang berkembang di tahun 2019. Kalau salah pertama itu sebenarnya corona ini adalah istilah untuk virus yang berasal dari binatang ya. Dan di tahun 2019 kemarin terjadi suatu mutasi virus. Mutasi virus ini diperkirakan berasal dari kelelawar. Karena ada sebagian masyarakat di sana yang mereka makan binatang ya. Kalau di binatang-binatang yang agak apa ya, yang kalau ribu Jawa ada orang Minang kan jarang dia. Kalau di daerah-daerah kayak gitu ada orang makan ular, makan biawak, makan lapung. Kalau untuk perkenalan saya nggak usah tuh, kebetulan memang saya ada sebagian pada orang-orang tertentu dia tidak menimbulkan gejala apa-apa, sehat, seperti nampak udara apa yang kita sentuh segala macam lupa kita cuci tangan. Makanya sekarang memang dalam hal penting adalah pertama sekali adalah pakai masker. Karena penularannya adalah droplet. Droplet ini maksudnya cairan di ludah atau salimu segala macam. Yang kedua mencuci tangan. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Karena seperti sekarang ini kita memegang ini, memegang itu, atau memegang uang siap belanja di pasar misalnya kan kita beli lauk atau makan lontong pasti kan. Kalau pasti uang itu kita tidak tahu uang itu datang dari mana. Maka kita cuci tangan. Terus biasakan mencuci tangan dengan hand sanitizer dan kimia. Kita tuh kurang menyesuaikan menjaga jarak. Karena droplet itu diperkirakan di bawah kan ada orang ngecek. Kadang-kadang ngecek orang lancang kan. Makanya kan menjaga jarak. Yang lokal. Hah? Yang lokal juga lokal. Pak RT mana? Jadi itu sangat penting ya. Maka menjaga jarak. Dalam artian yang dijaga itu jarak fisik. Karena orang kan kadang di kampung kan di bagaimana menjaga jarak. Jadi kok ada ketersinggungan sama. Jadi zaman sekarang pun ada yang aneh. Ada yang aneh kalau kita misal bertemu dengan orang bersama ini. Saya pertama kejadian COVID di Pariaman ini mengawal pasien yang diselenggarakan secara COVID di daerah Tungka, di daerah Kapak Barat. Pasien pertama tuh, pasien yang dicurigai dirawat di UGD. Jadi jam setengah 8 hari jam Indonesia di tempat TV ya. Jadi seimbang ini maksudnya bukan nggak ada juga apa ya. Ada kata orang TB itu sama kayak corona ini mungkin penyakit kiriman orang segala macam nggak ada ya.
yang ada tuh kirimannya virus, bakteri ya, itu yang terkirim. Jadi nggak ada anggapan-anggapan lah misalnya kan, oh itu karangan saja atau pengiriman ulang, maksudnya tidak ada. Sebelum kalau bisa hal-hal yang medis ini kita adu dengan yang medis dulu, buktikan dulu kan, ada hasil dasarnya misalnya, ada hasil labnya segala macam. Terus ini juga terangkan, tidak berjabat tangan, karena memang penularan ini yang lebih besar di sini. Tangan kita megang, kontak, ada berbeda juga ini. Nah, kenapa kadang-kadang ada orang kayak ini pakai facial? Oh, batang berada pakai facial, karena memang mata kita berpori-pori. Cairan bisa gampang masuk dalam mata, maka kadang ada teman-teman yang memakai facial. Ini juga terang sini ada 3 batuk, gunakan masker, tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam. Jadi kalau kita batuk pun ada etika Bapak Ibu ya, karena kalau istilahnya kalau kami di kesehatannya karena virusmu bukan untukku. Maka kalau batuk, ya pergilah ke tempat mungkin yang agak jauh dari orang, dan ada angin misalnya kan gitu. Kadang kawan-kawan kan tidak sih batuk itu kamai lepas semacam ini, maaf ya. Kebiasaan kita kan kena latah ya. Entah bajunya apa gitu segala macam. Terus yang paling penting jangan lupa kalau kita pakai tisu, jangan lupa membuangnya ke tong sampah. Kadang kan sembarang buang nanti kan terpijak segala macam. Jadi satu juga hal ini. Kalau nggak salah kita dinas kesehatan memberikan bantuan ke masing-masing desa dan kelurahan satu tempat cuci tangan ini. Itu bagaimana? Iya, ya. Jadi memang kalau bisa memang dipergunakan diganti airnya pakai sabun. Cuci tangan. Sebenarnya untuk ini nih kalau kita di kesehatan kan kita mengcover dinas kesehatan, maksudnya ada Polindes, Pustu, puskesmas kita bantu. Cuman kadang-kadang kan di desa atau kelurahan kayak di Jaibu kan sampai ada dulu Pak. Allah tuh gedung apa Polindes. Kalau ada nanti kalau bisa dengan masyarakat sebesar di Jaibu mau mengeluarkan peraturan yang kalau salah ada 3 kali per waktu keluar. Pertama mungkin masalah barale yang dilarang, tapi dibuka lagi barale malam tidak boleh perjanjian tunggal, sampai masjid juga disuruh ini ya. Ikannya digulung, karpetnya digulung. Oke mas, itu sebenarnya bukan apa, bukan kita melakukan ini tidak, logikanya aja lah Bapak Ibu. Ada orang yang aji dan gini. Nggak ada kan? Karena kalau memang ini cuma buatan Yahudi atau segala macam kata orang nggak. Jadi nggak ada di Indonesia aja tidak. Jadi kalau kita bicara negara maju ada, di negara miskin pun ada. Kalau kita bicara negara miskin yang di Amerika Latin, satu negara yang saya lupa ya, bisa memang ada orang yang rabah jalan gitu. Jadi memang kasus yang meninggal di negara tersebut sudah ribuan. Jadi kita tidak tahu ya, virus ini kan juga bermutasi setelah kebal ya. Kebal sendiri, jadi ada yang magaan di bawah situ kan bisa jadi kan. Jadi istilahnya gitu, dia bermutasi, dia kebal, dia bisa menyerang siapa saja. Jadi kita nggak strain, silakan dia kan kayak padi ya kan, ada varietasnya gitu. Jadi ini berkembang sendiri. Tanpa itu memang kesulitan. Mudah-mudahan kita di Indonesia kalau kita udah ada vaksinnya nanti kita semuanya mau divaksin gitu. Jadi kalau kita ada punya imun sendiri, insya Allah lah kita kalaupun terserang pun mungkin tidak akan menimbulkan kematian. Terus ini yang kemarin ya, yang masalah terapkan yang anti masalah, menjaga kebersihan karpet, menjaga kebersihan tempat duduk. Kalau soal masalah atau masjid